Tikus kecil itu tidak tidur, tetapi tiba-tiba sebuah paku menembus dinding, dan paku itu tercancap satu persatu yang mungkin akan merenggut nyawanya. Ia begitu takut hingga bersembunyi di bawah barang-barang, tetapi sedetik kemudian tikus itu berlari dengan putus asa, tetapi paku itu tampaknya memiliki mata dan mengejarnya dengan seksama. Pemandangan berubah, dan ternyata saudara laki-laki yang tampan itu sedang mendekorasi rumah. Tikus di dalam juga tidak diam. Jika ia sedikit lambat, hidupnya akan berakhir di sini. Tangan dan kakinya berhasil dijebak. Jika ia tertembak lagi, ia akan mati. Ketika ia hampir mati di sini, ternyata pistol paku udara itu kehabisan bensin. Saudara laki-laki yang tampan itu berbalik dan mengambil palu. Ketika palu itu hendak mengenainya, saudara laki-laki tertua menghentikannya tepat waktu. Tikus itu menyelamatkan hidupnya. Jika ia tidak membalas dendam, dia akan menjadi seekor tikus. Ternyata si kakak meminta adiknya untuk membantu membawa bak mandi, dan tikus itu memanfaatkan kesempatan ini untuk bersembunyi di balik botol. Hal ini membuat si kakak sangat takut sehingga dia melepaskan bak mandi di tangannya, dan si tampan menderita kesakitan yang tak terlukiskan. Mereka berdua menuruni tangga dan meluncur keluar. Mereka berhasil sampai di tengah danau dan jatuh dengan mulus ke dalamnya. Hal ini benar-benar membuat kedua bersaudara itu marah. Mereka mengisi rumah dengan perangkap tikus, tetapi berbalik dan mendapati bahwa mereka telah mengunci pintu. Keduanya menunggu di pintu rumah tikus sampai fajar. Pada saat ini tikus itu akhirnya keluar, tetapi dia menghindari perangkap itu dengan sempurna. Ia memanjat sepanjang tirai lalu berayun dengan santai. Dia memakan prasmanan di sini secara langsung dan dengan baik hati memberi mereka sebuah ceri. Ceri sedikit pusing untuk beberapa saat, yang tidak tahan dengan tumitnya secara tidak sengaja menyentuh si tikus. Tikus yang dendam itu bergegas pergi membawa makanan. Kedua bersaudara itu tak tahan lagi, jadi mereka mengejarnya dengan penyedot debu, dan keduanya segera mengejarnya ke rumah tikus itu. Tikus itu tidak disedot, dan detik berikutnya penyedot debu milik kedua orang itu tampaknya telah menyedot sesuatu, dan pipa di belakang mereka benar-benar mengeluarkan air. Ternyata kedua orang itu mengarahkan penyedot debu ke pipa pembuangan. Kedua orang yang tidak tahu apa-apa itu masih tertawa, dan kantong sampah di belakang mereka hampir pecah. Ia di sini masih tertawa bodoh dan melihat kantong sampah itu hampir pecah. Tikus itu berdiri di belakang mereka menonton dengan tenang. Akhirnya kedua orang bodoh itu bereaksi, tetapi mereka sudah terlambat. Seperti kata pepatah, setiap profesi memiliki spesialisnya sendiri. Kedua bersaudara itu datang ke sebuah peternakan kucing dan menemukan seekor raja kucing dengan temperamen yang sangat ganas. Peternak itu harus menggunakan tongkat listrik untuk menaklukkannya setiap saat. Kedua bersaudara itu segera membawanya pulang dan menggunakan tikus palsu untuk merangsang semangat juangnya. Kucing itu mengeluarkan keempat cakanya sehingga membuat tikus itu menjadi takut, dan kedua bersaudara itu hampir mati ketakutan. Tak lama kemudian tikus itu kembali dan menemukan sebuah kotak besar di rumah. Jadi ia penasaran untuk melihat apa yang ada di dalamnya, lalu menatap mata kucing itu. Hal ini hampir membuat tikus itu mati ketakutan. Keduanya memulai permainan kucing dan tikus. Ketika mereka bosan bermain di karpet, mereka akan bermain di piano. Kemudian tikus itu masuk ke dalam lubang. Kucing itu ingin mengejarnya, tetapi sekat itu terbuka begitu saja. Detik berikutnya kucing itu masuk ke dalam kandang dan tikus itu menggigit tali. Kucing itu dipaksa keluar dari kandang, dan kemudian kedua saudara itu memanggil pembasmi tikus profesional. Anda dapat melihat seberapa profesionalnya ia dengan melihat peralatannya. Pertama, ia mengamati kotoran tikus lalu mengambilnya dan menciumnya. Awalnya ia memastikan bahwa tikus itu adalah benar tikus, lalu mengambilnya dan memakannya.